Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wa ahli tuqa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa maulana Muhammad wa alihi. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sambil menunggu jamaah lainnya yang sedang melaksanakan sholat, sebelum kita memulai kajian tafsir surat Yasin ayat ke-23 hingga ayat ke-25, kita awali terlebih dahulu kajian siang hari ini dengan membaca tasmiyah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. 3 ayat ini masih merupakan kelanjutan dari rangkaian kisah tentang para utusan Nabi Isa alaihi salam yang diutus untuk berdakwah di negeri Antiokhia. Namun mereka mendapatkan persekusi atau penolakan dari kaum setempat hingga datang seorang pemuda yang dalam beberapa tafsir dijelaskan namanya adalah Habib An-Najjar. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang bagaimana argumen yang dibangun oleh Habib An-Najjar di dalam membantah kaum yang menyembah berhala, karena mereka memiliki sebuah tradisi yang turun-temurun yang amat susah untuk bisa diubah, sehingga para utusan dari Nabi Isa alaihissalam diutus untuk berdakwah kepada mereka. Bukannya mereka menerima, tapi justru mereka melakukan penolakan hingga melakukan kekerasan baik fisik maupun simbolik. Lalu datang seorang Habib An-Najjar. Habib An-Najjar ini dengan penuh ketegasan membela para utusan itu dan menyadarkan kaumnya negeri Antiokhia yang dimaksud, sebagaimana yang Allah firmankan dari ayat ke-23. Saya baca terlebih dahulu, mudah-mudahan Allah turunkan rahmat kepada kita semuanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Attakhidhu min dunihi alihatan in yuridni ar-rahmanu bidurrin la tughni 'anni syafa'atuhum لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون اللهم ارحمنا بالقرآن. A'attakhidhu min dunihi alihah. Ini perkataan Habib An-Najjar, seorang pemuda yang datang dari Aqsal Madinah, pelosok negeri, datang ke tengah kota karena mendengar ada keributan di kota itu, ada kegaduhan. Dia mencoba untuk melakukan mediasi sekaligus mengklarifikasi dan ingin memberikan dukungan kepada para utusan serta ingin menyadarkan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar kepada kaum yang memiliki kebiasaan menyembah berhala itu. Apa kata Habib An-Najjar? A'attakhidhu min dunihi alihah. Mengapa aku mengambil selain dari Allah Tuhan yang aku sembah? Dalam beberapa literatur tafsir saya kutip satu perkataan mufassir abad ini yang bernama Syekh Wahbah Az-Zuhaili di dalam kitab Tafsir Al-Munir. Beliau menyebutkan kata a'attakhidhu itu adalah kata yang bermakna istifham, hamzahnya hamzah istifham. Istifham itu artinya pertanyaan, apakah atau mengapa, yang makna kandungannya adalah untuk membantah atau mengingkari atas apa yang beliau selama ini yakini. Beliau membantah, a'attakhidhu min dunihi alihah. Mengapa aku akan menyembah Tuhan-Tuhan selainnya, selain Allah? Iyuridinir rahmanu bidurrin.
Karena jika Allah yang Maha Rahman itu menurunkan azab sebagaimana diancamkan oleh penduduk Antokia, mereka melakukan tatoyur atau menuduh tanpa bukti, tanpa ada alasan yang jelas kepada para utusan ini, seolah bencana, malapetaka, termasuk mungkin juga banjir, longsor dan sebagainya itu diakibatkan oleh kedatangan para utusan ini. Itu anggapan penduduk Antokia. Sehingga mereka mengusir para utusan ini berharap agar bencana segera sirna. Namun secara logika tidak masuk itu. Habib An-Najjar datang menjelaskan kepada mereka bahwa seandainya Tuhan yang Maha Rahman atau Allah Subhanahu wa taala menurunkan mudarat atau dampak bahaya atas yang kita lakukan, la tughni anni syafa'atuhum syai'a, niscaya berhala-berhala yang kalian sembah selama ini tidak akan dapat menolong kita, wala yunqidun, dan juga tidak akan dapat menyelamatkanku. Semua yang selama ini kita anggap sebagai Tuhan itu tidak akan mungkin bisa memberikan pertolongan, tidak juga berguna, dan tidak akan dapat menyelamatkan. Patung tetap patung, atau makhluk-makhluk yang selama ini mereka jadikan sebagai sesembahan tetap seperti itu, tidak memberikan mudarat, tidak dapat memberikan manfaat. Padahal Habib An-Najjar ini tahu resikonya, bukan main-main. Dia akan menerima konsekuensi dari apa yang diucapkan itu. Kalau orang yang tidak memiliki konsistensi atau keberanian untuk mempertanggungjawabkan perkataannya, sudah pasti dia akan memilih jalan aman dalam berdakwah, nyari aman. Tapi ini resikonya berat nih. Dia tahu bahwa akhir dari apa yang dia lakukan, bentuk pertanggungjawabannya adalah nyawa. Resikonya adalah kehilangan nyawa. Tapi seorang Habib An-Najjar memiliki keteguhan, apapun resikonya akan ia hadapi. Inni idzal lafi dhalalim mubin. Kalau begitu, kalau seandainya aku akan menyembah sebagaimana makhluk yang kalian yakini sebagai memiliki kekuatan-kekuatan yang sama sebagaimana kekuatan Tuhan, sungguh aku termasuk orang yang tersesat. Ada beberapa mufasir yang menjelaskan tentang bagaimana korelasi antara apa yang dilakukan oleh Habib An-Najjar itu dalam konteks saat ini. Tapi ini pembahasannya sensitif. Pembahasannya sensitif, menyangkut keyakinan agama lain. Tapi ya lakum dinukum waliyadin. Maksudnya kita dalam ranah agama kita memiliki keyakinan bahwa sebagaimana kalimat tauhid yang sering kita ikrarkan, la ilaha illallah, kita menyatakan tiada ilah kecuali Allah. Berarti ada an-nafyu di situ. Nafi itu artinya meniadakan, pokoknya tidak ada yang kita sembah. Setelah itu al-isbat, menetapkan illallah, kecuali hanya Allah. Otomatis ini bertentangan dengan keyakinan-keyakinan agama yang lain. Maka dalam konteks ini kita berbicara tentang agama kita yang la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam menerima atau memeluk agama. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah di dalam surat Yunus ayat yang ketiga, ma min syafi'in illa min ba'di idzni. Tidak ada yang dapat memberikan syafaat atau pertolongan kecuali setelah mendapatkan izin darinya, dari Allah. Berarti kalau yang selama ini ada sebagian ya di antara bahkan umat Islam sendiri memiliki keyakinan kalau mereka kemana-mana bawa cincin, akik, atau bahkan mungkin ya pegangan, mereka akan selamat, karirnya lancar, selalu dipermudah urusannya. Keyakinan-keyakinan seperti ini masuk dalam definisi syirik. Orangnya disebut musyrik. Ini pembahasan yang sensitif, tapi bagaimana kita bisa menjaga kemurnian akidah kita kalau kita tidak mengetahui hal itu? Maka di akhir ayat ini
sebagaimana yang disebutkan oleh Allah pada ayat yang ke-25, inni amantu bi rabbikum fasma'un, sungguh aku beriman kepada Tuhan kalian, maka perdengarkanlah. Maksudnya adalah maka persaksikanlah. Iman ini harus diikrarkan, tidak boleh disembunyikan. Walaupun sebagian ulama ada yang mengatakan boleh disembunyikan dalam kondisi tertentu. Sebagaimana dulu ada sahabat Nabi ketika kedua orang tuanya disiksa atas keyakinan mereka sampai disebut sebagai orang yang mati syahid pertama dalam Islam, keluarga Yasir. Anaknya yang bernama Ammar masih muda, yang kalau dia menyatakan keimanannya akan bernasib sama sebagaimana orang tuanya, ayah dan ibunya. Maka Ammar ini menyembunyikan keimanannya demi menyelamatkan nyawanya. Setelah kondusif, kemudian dia menghadap baginda Rasulullah SAW, lalu menyatakan bersalah, bertaubat. Dia kapok atas omongannya itu dan siap menerima konsekuensinya. Tapi kemudian turun dalam Al-Quran sebuah ayat yang menjelaskan, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Orang yang dalam kondisi ukriha, terpaksa menghadapi ancaman yang berujung kematian, maka dia boleh menyembunyikan keimanannya, atau mungkin masih berkamuflase dalam kekafiran padahal sesungguhnya dia beriman, karena untuk menjaga keselamatannya. Nah, ini terkait dengan masalah pilihan. Kalau Ammar bin Yasir tadi memilih aman agar selamat, sedangkan Habib An-Najjar ini memilih resiko, memilih konsekuensi, yang pada akhirnya setelah dia mengucapkan kalimat ini, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, yang dikutip oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsir beliau, pada saat Habib An-Najjar ini disiksa oleh kaumnya sebelum mengalami ajal atau sebelum meninggal dunia, dia berdoa, dan doanya ini kata Imam Al-Qatadah sebagaimana yang dikutip atau dibaca oleh Rasulullah pada saat beliau berada di Taif. Ayat ini sebetulnya tidak jauh dari apa yang dialami oleh Rasulullah SAW ketika beliau berdakwah di Taif. Ketika beliau berdakwah di Taif itu beliau diperlakukan dengan perlakuan yang sama sebagaimana Habib An-Najjar dan juga utusan Nabi Isa alaihissalam. Sebagaimana yang sebelumnya sudah kita bahas bahwa turunnya ayat ini adalah untuk menguatkan pendirian Rasulullah SAW yang hampir berputus asa disebabkan karena deraan yang amat sangat berat. Istrinya meninggal, Khadijah meninggal, disusul kemudian paman beliau wafat, lalu beliau berdakwah ke Taif, ditolak, diusir, dilempari batu dan seterusnya, yang kemudian Rasulullah di-Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Rasulullah mengalami hal ini, Allah kuatkan melalui ayat-ayat dari ayat ke-19 sampai nanti ayat yang ke-29 surat Yasin. Nah, ini masih pertengahannya. Ketika Rasulullah SAW dilempari batu, kemudian diusir keluar dari Taif, hingga datang malaikat Jibril menawarkan bantuan, wahai Muhammad, jika engkau mengizinkan aku akan binasakan penduduk Taif ini seakar-akarnya, tidak tersisa. Maksudnya tidak sulit bagi malaikat Jibril untuk mengutus malaikat penjaga gunung. Jadi ada malaikat penjaga gunung, bukan hanya yang bau rekso, bukan hanya genderuwo, kuntilanak, jin, tapi ada malaikat yang membawa, yang menunggu gunung, yang menjaga gunung. Seandainya Rasulullah mau saat itu juga, malaikat penjaga gunung itu akan mengangkat gunung yang ada di Taif dan menimpakan kepada penduduk Taif. Tapi ternyata Masya Allah, akhlaknya Rasulullah SAW luar biasa. Beliau berdakwah dengan cara yang sangat santun, mengajak, bukan mengejek. Beliau merangkul, bukan memukul. Dan beliau bukan seorang temperamen. Walaupun diperlakukan seperti itu sampai berdarah-darah, sahabat-sahabat lain juga mengalami hal yang sama, tapi Nabi kemudian tidak serta-merta menggunakan otoritasnya, habisi, enggak. Justru tawaran malaikat Jibril itu ditolak oleh Rasulullah.
Beliau mengatakan, kalau tidak sekarang, aku masih berharap agar nanti anak keturunan mereka yang akan beriman. Lalu Rasulullah berdoa, dan doanya ini adalah doa yang dibaca oleh Habib An-Najjar ini. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan petunjuk kepada kaumku karena saat ini mereka belum tahu. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ayat-ayat yang mengajak kita untuk senantiasa beramar ma'ruf nahi mungkar selalu menjelaskan tentang bagaimana konsekuensi mereka yang beramar ma'ruf nahi mungkar. Salah satunya adalah fragmen dan juga kejadian yang pernah dialami oleh sebelum Rasulullah SAW, yaitu pengikutnya Nabi Isa alaihissalam. Bahkan Nabi Isa sendiri pun mengalami hal yang sama, sampai kemudian barrafa'ahullah, Allah angkat Nabi Isa itu ya karena dikejar-kejar, mau ditangkap, mau dibunuh, tapi Allah sendiri yang menyelamatkannya dengan cara diangkat sampai sekarang, sampai nanti menjelang hari kiamat diturunkan oleh Allah. Tapi intinya begini, siapapun yang berpegang teguh pada kebenaran, kalau kita berada pada pihak yang benar, pasti happy ending, pasti akan diselamatkan. Begitu pula sebaliknya. Lah, tapi Habib An-Najjar dan utusan Nabi Isa itu kan meninggal dunia semua. Iya, meninggal dunia semua dengan cara yang amat sangat tragis. Di dalam tafsir Al-Qurtubi dijelaskan bahwa pada saat Habib An-Najjar ini ditangkap oleh mereka, kemudian Habib An-Najjar tersebut dirajam dengan cara dilempar batu hingga meninggal dunia. Jadi kalau orang yang imannya nggak kuat, udah nyari aman, ya, mundur teratur. Tapi Habib An-Najjar mengajarkan kepada kita tentang arti sebuah keberanian, bukan nekat, tapi akurat. Dia tahu dan dia sudah siap menerima konsekuensi itu. Sampai insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan cerita yang lebih mengharukan, bagaimana Habib An-Najjar itu ketika akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, dia menyesal. Biasanya orang itu kalau masuk surga kan happy, bahagia, senang, tapi dia menyesal. Menyesal kenapa? Menyesal kenapa orang yang dulu didakwahi menolak dakwahnya. Seandainya mereka menerima dakwahnya Habib An-Najjar, pasti mereka akan masuk surga bersama-sama. Tapi ya begitu, ya, hidup ini pilihan. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang mau silahkan beriman, yang tidak mau terserah kafir. Maka mudah-mudahan Allah senantiasa teguhkan keimanan kita dan Allah berikan keistiqomahan kepada kita. Fa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Kita senantiasa beribadah kepada Allah hingga datang ajal. Dan mudah-mudahan 3 ayat ini bisa meneguhkan keimanan kita serta memberikan kesabaran, ketabahan bagi kita ketika kita mengajak orang lain berbuat baik, tapi respon yang kita terima malah sebaliknya. Misalnya kita ajak pengajian, ya, di-read aja enggak, malah nomor kita diblokir. Itu belum ada apa-apanya. Sakit tapi tidak berdarah, ya, tapi belum ada apa-apanya. Belum seperti Habib An-Najjar, ya, belum seperti Rasulullah. Orang cuma ngajak orang ke masjid, cuma ngajak orang pengajian, tapi ditolak, kita sudah hampir berputus asa. Memang iman manusia itu berbeda-beda, ya, level kita nanti seperti apa. Tapi mudah-mudahan kita sebagai orang yang beriman tidak hanya berhenti iman itu sampai diri kita saja, tapi ada kemauan, ada keinginan untuk beramar ma'ruf nahi mungkar, tentu dengan cara-cara yang baik atau dengan cara-cara yang ma'ruf, bukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan norma kehidupan umat manusia. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan pada hari Kamis pekan depan itu tarhib Ramadan, ya. Jadi kajian tafsirnya masih lanjut. Berarti kisah tentang Habib An-Najjar happy endingnya berikutnya, ya.
Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah jaga kesehatan kita, dan Allah pertemukan kita dengan bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri bersama dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.